Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdillah, asal kota Bondowoso, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit resume yang saya dapatkan dari hari pertama PBAK dan hari kedua PBAK. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan akademik. Adapun kebijakan akademik yaitu meningkatkan relevansi. Yang kedua, menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif. Yang ketiga, menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang keenam, mengarahkan arah dan strategi UIN sebagai pendidikan tinggi ke depan. Selanjutnya yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, yaitu UIN UIN Malang memiliki dua karakter, yaitu pendidikan dan ma'had. Kurikulum yang sesuai dengan ciri khas dan membedakan dari UIN yang lain. Rumpunan mata kuliah studi yang membedakan antar fakultas. Bagi mahasiswa 2021 atau yang sudah lama pembelajaran dilakukan secara daring. Sistem akademik yaitu bagi maba sudah terprogramkan. Ya, dan untuk semester 2 nanti memprogram sendiri. Kuliah dimulai pada tanggal 6 September atau hari Senin dan akan berakhir pada Desember. Dan kemudian yaitu Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Beliau mengatakan Anda adalah termasuk manusia pilihan atau the best human material. Mahasiswa harus melakukan transformasi belajar berpikir ilmiah pada hakikatnya yaitu dilandasi ilmu pengetahuan umum dan keagamaan. Mahasiswa khas UIN Malang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Berpikir positif, berpenampilan yang sopan, dan berperilaku yang sopan. Itu menunjukkan ciri khas anak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian intrakurikuler ya, ada SEMA dan DEMA atau satuan kredit kegiatan mahasiswa, minimal SKS-nya 250 untuk memasuki SEMA dan DEMA. Saya berharap mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat meskipun dilakukan secara online atau daring. Kemudian Dr. Haji Ilfi Nurdiana SAG MSI, yaitu berpesan. Pesan itu tidak pesan yang disampaikan yaitu tidak pandai merangkai kata-kata tapi bisa melakukan. Tidak mudah terprovokasi dan memprovokasi. Mampu membuka masa depan orang lain. Mampu membesarkan alma mater dengan cara mengharumkan alma mater. UIN Malang mempunyai prestasi yang luar biasa. Akreditasi institusi A dan kemudian akan mengajukan akreditasi internasional. Adapun prestasi UIN yang tercapai yaitu Badan Layanan Umum atau BLU 1 PTKIN. Kemudian peringkat PTKIN 2019 termasuk 5 besar. Sertifikasi PTKIN termasuk 3 besar. Kemudian top 10 Islamic University pada tahun 2020. Perpustakaan unggul akreditasi A. Mungkin itu saja untuk hari pertama dan kita akan lanjut kepada hari kemudian di hari kedua, yaitu menjelaskan tentang DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan yaitu HMJ. Fungsi DEMA yang pertama
sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Dan kemudian adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, kementerian atau bagian-bagian DEMA. Adapun yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya SEMA. Apakah itu SEMA? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi DEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu Komisi A membantu advokasi dan hukum, Komisi B membantu organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C administrasi dan keuangan, dan yang terakhir yaitu Komisi D informasi dan komunikasi. Adapun unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM di UIN Malang terdiri dari 16 UKM. Yang pertama, UKM Jepret Fotografi, UKM Teater, UKM Pramuka, UKM Seni Religius, UKM PMI, UKM Taekwondo Indonesia, UKM Simfoni FM, UKM LKP 2M, UKM Kopma Padang Bulan, UKM UAPM Inovasi, UKM Junior, UKM Komus, UKM Satuan Resimen Mahasiswa, UKM Ikatan Pencaksilat Parganusa, dan yang terakhir UKM Mapalaska. Dan yang terakhir yaitu UKM Mapalaska. Itulah UKM yang terdapat di UIN Malang dan merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang dan mengembangkan bakat atau minat mahasiswa. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan moderasi beragama, resumen yang saya terima. Judulnya yaitu Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesia Islam. Orang sering menilai seorang sholat itu dinilai dari aksesorisnya, label sosial, Islam atau Muslim, liberal, sekular, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer yang viral yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan. Karena beda pemahaman, beda radikal dan ekstrim dan lain-lain. Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Dan secara
terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks serta konteks. Adapun dasar teologis yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal operation of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dengan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar agama. Historis Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonis. Akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka yaitu Tunggal Ika. Pesan yang saya dapatkan yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Dan selanjutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh, yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang pada 2 April 1975. Menjelaskan kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina, atau hanya bisa membuat vaksin, bukan obat. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Yang diharapkan Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua, yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik lagi. Ketika COVID naik maka perkembangan ekonomi turun begitu. Sebaliknya ketika COVID turun maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak yang anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tampaknya adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak menguasai IT maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan sosio-tekno-preneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, atau mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP, maupun hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu.
mempunyai digital quotient atau kecerdasan digital. Sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship menjadi karakteristik untuk utama, yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni